Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, saudara-saudariku, pemirsa Al-Iman TV, dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman, yang semoga senantiasa kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini, yaitu hari Ahad, tanggal 27 Rabiul Awal, kita masih diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Ya, kita masih membahas sebuah kitab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Sebuah kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas yaitu panggilan yang ke-29. An-Nida'u Tasi' wal Ishrun. Panggilan yang ke-29. Panggilan ini kita dapatkan di surat Al-Maidah ayat yang kedua. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Kalau di pertemuan yang lalu, yaitu pekan kemarin, kita membahas Al-Maidah ayat yang pertama. Adapun saat ini adalah Al-Maidah ayat yang kedua. Ayat ini, ya temanya kurang lebih adalah tentang wujubut ta'awuni 'alal birri wat taqwa wa hurmatu ta'awuni 'alal ismi wal udwan. Yaitu kewajiban tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan diharamkannya tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Ayat ini juga akan mengajarkan kita tahrimu istihlali sya'airillah illa ma nusikha minha, yaitu diharamkan menghalalkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Diharamkan menghalalkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang telah dihapus. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita nantinya dihalalkannya berburu setelah melakukan tahallul bagi jamaah haji ataupun jamaah umrah. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita simak di Al-Qur'an atau di mushaf kita masing-masing, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram yabtahuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya
Para pencinta iman, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil. Kita semuanya harus merasa dipanggil kalau kita mengaku beriman. Kemudian Allah berfirman, la tukhillu sya'airallah. Janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wala syahrul haram. Dan janganlah kalian melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Wala syahrul haram. Janganlah kalian melanggar kehormatan, kemuliaan bulan-bulan haram. Walal hadiya walal qalaid. Dan janganlah kalian mengganggu binatang-binatang, ya, hadiyunya dan binatang-binatang qalaid. Wala aminal baital haram. Dan janganlah kalian mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang yabtahuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Sedangkan mereka mencari karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian selesai melakukan ibadah haji, maka fastadu, silakan kalian berburu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian untuk berbuat aniaya kepada mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan di akhir ayat ini Allah sebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat maha berat siksanya. Kita baca penjelasan yang disampaikan oleh penulis, yaitu Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. I'lam ayyuhal qari'ul karim anna hadan nida' al-ilahiyya qad tadammana umuran data khatarin wa sya'nin 'azim. Ketahuilah wahai para pembaca, wahai para pemirsa, wahai para pendengar, bahwasanya panggilan yang ada dalam ayat ini yatadammana umuran, itu mengandung beberapa hal yang memiliki sesuatu yang penting, ya. Jadi dalam ayat ini mengandung beberapa hal yang itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Qad tadammana umuran data khatarin wa sya'nin 'azim. Di antaranya beliau mengatakan tahrimu istihlali sya'irillahi ta'ala, yaitu diharamkan melanggar syiar-syiar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya a'lamu dinihi. Syiar-syiar itu adalah hal-hal yang telah Allah tentukan, yaitu dalam Islam ini. Min sa'iri ma furida wa aujaba wa naha wa harama. Ya. Dari apa-apa yang telah Allah wajibkan, apa-apa yang telah Allah perintahkan, apa-apa yang telah Allah larang, dan apa-apa yang telah Allah haramkan. Ya. Jadi kita dalam ayat ini dilarang untuk melanggar atau menodai apa-apa yang telah Allah jadikan sebagai syiar-syiar Islam. Ya, di antara syiar-syiar Islam tentunya adalah apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Dan termasuk syiar-syiar Islam adalah apa-apa yang Allah larang dan apa-apa yang Allah haramkan, itu jangan dilanggar.
Fala yastakhillu tarkas salati wala siyamin wala hajjin wala i'timarin wala zakatin wala jihadin wala birri walidain wala silati arham. Ya. Dan tidak boleh seseorang itu menghalalkan untuk meninggalkan salat. Tidak boleh seseorang itu menghalalkan untuk meninggalkan puasa. Tidak boleh seseorang itu menghalalkan untuk meninggalkan haji atau umrah, atau zakat, atau jihad, atau berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi apa-apa yang telah Allah tentukan, apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, itu laksanakan. Marilah kita kerjakan. Jangan dilanggar itu semuanya. Karena perintah-perintah tersebut, apa-apa yang Allah perintahkan adalah untuk kebaikan kita, dunia dan akhirat. Ya. Untuk kemaslahatan kita, dunia dan akhirat. Jadi kalau ada perintah-perintah Allah, yang itu kita sudah tahu, misalnya, dan itu hukumnya wajib atau fardu ain, kemudian kita tinggalkan, kita langgar perintah tersebut, maka kita telah melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wala yastakhillu ma harramallahu min riba wa zina wa kadhibin wa hishin wa syariqatin wa khiyanatin wa sabbin wa hatqi irdin ila ghairi dzalika mimma huwa wajibun fil Islam aw haram idza kana id kullu dzalika min a'lamid din wa syara'ihi. Begitu pula apa-apa yang Allah haramkan, apa-apa yang Allah larang, misalnya riba, zina, berdusta, menipu, mencuri, khianat, ya. Ini semuanya harus dijauhi. Ya. Apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah haramkan itu jauhi, hindari. Jangan dekat-dekat. Karena dengan itulah kita akan menjadi hamba Allah yang sejati. Yaitu kita memperhatikan perintah-perintahnya dan kita jauhi apa-apa yang dilarang olehnya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pelajaran-pelajaran dalam ayat ini adalah inna ma nusikha min sya'iriddin huwa syahrul haram wa huwa Rajab kana mahduran al-qitalu fihi summa nasakhahu wa ta'ala asy-syahrul haram bisyahril haram. Ya. Jadi dalam ayat ini juga terdapat pelajaran hendaknya kita orang-orang beriman itu memuliakan bulan-bulan yang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana yang sudah insyaallah banyak yang mengetahuinya, dari 12 bulan mulai dari Syawal, mulai dari Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian setelah itu Rajab, Sya'ban, ya, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini ada di antaranya 4 bulan yang Allah muliakan. Ya. 4 bulan ini adalah di antaranya Al-Muharram, atau di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, ini 3 bulan berurutan. Dan satu lagi adalah bulan Rajab. Ini 4 bulan yang utama. Ya, tentunya di antaranya juga adalah Ramadan. Ini pasti Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Selain Ramadan ada 4 bulan yang Allah istimewakan. Maka di 4 bulan tersebut kaum muslimin dilarang berperang. Ya, dilarang melakukan peperangan kecuali kalau mereka itu diserang oleh musuh. Kalau kaum muslimin diserang oleh musuh di bulan-bulan yang Allah muliakan seperti tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, maka kaum muslimin wajib membela diri, mempertahankan agama mereka kalau mereka diserang. Ya. Jadi ini di antara pelajaran-pelajaran dari ayat ini, wala syahrul haram. Ya. Walal hadiya walal qalaid. Ya. Walal hadiya walal qalaid. Di sini
janganlah kalian melanggar binatang-binatang yang akan dijadikan hadiyu, ya, atau binatang-binatang yang sudah dikasih alqalaid, yaitu semacam kalung-kalung, ya. Wala aminal baital haram, dan janganlah kalian mengganggu orang-orang yang menuju ke Baitul Haram, ke Masjidil Haram, yang dimana mereka melakukan ibadah haji, dan setelah itu mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Ya. Jadi di sini Syekh Abu Bakar mengatakan hurmatut ta'arrudi liqasidil baitil harami lil ibadati wat taqarrubi lil husuli ala ridwanihi illa an yakuna hadal qasidu kafiran aw musyrikan fa innahu la yu'danu lahu bidukhulil haram. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita diharamkannya mengganggu orang-orang yang menuju ke Masjidil Haram dalam rangka mereka beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah demi mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada seseorang dia mau beribadah di Masjidil Haram, baik itu untuk umrah atau haji atau salat 5 waktu atau ibadah-ibadah yang lain, maka seseorang tidak boleh mengganggu mereka. Ya, mengganggu mereka. Karena dulu itu kaum musyrikin sebelum turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dulu kaum musyrikin mereka melakukan ibadah haji. Mereka membawa binatang sesembelihan, ya hadiyu, untuk mendukung ibadah haji mereka. Ya, maka di sini kaum muslimin waktu itu dilarang menghalang-halangi kaum musyrikin untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Ya, ketika kaum musyrikin ini hendak melakukan ibadah haji. Nah, setelah turun ayat yang melarang kaum musyrikin menunaikan atau beribadah di masjid, maka mereka kaum musyrikin tidak lagi dibolehkan untuk beribadah di Masjidil Haram. Kemudian dalam ayat ini juga Allah sebutkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Ya. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum, ya, menghalangi kalian untuk mereka beribadah di Masjidil Haram, kemudian kalian melakukan kesewenang-wenangan. Dalam ayat ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh penulis, hurmatul i'tida'i alal adu. Dilarang melakukan tindakan semena-mena kepada musuh. Ya, diharamkan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada musuh. Faman kana lahu aduwwun la yajuzu lahu an tahmilahu adawatuhu ala dulmihi wal i'tida'i alaihi. Kalau ada orang yang punya musuh misalnya, maka tidak boleh orang tersebut, ya, permusuhan itu menyebabkan dia berbuat zalim, ya, atau melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ya, jadi kalau seseorang punya musuh, jangan sampai musuh tersebut menyeret orang-orang tersebut berbuat kezaliman. Berbuat apa? Kezaliman. Atau juga berbuat melakukan tindakan yang melampaui batas atau kesewenang-wenangan. Illa an yadlimal aduwu fahina idin yuraddu dulmuhu wa tida'uhu wala haraj. Kecuali kalau musuh itu yang mulai duluan. Musuh itu mendolimi kita, melakukan tindakan sewenang-wenang kepada kita, fahina idin yuraddu dulmuhu wa tida'uhu wala haraj. Maka kalau musuh itu sudah melakukan tindakan-tindakan kepada kita, maka kita wajib membela diri. Karena dia yang sudah memulai duluan.
Ya. Fa hina idzin yuraddu dzulmuhu. Maka kita membela diri untuk supaya musuh itu tidak menzalimi kita atau tidak melakukan sewenang-wenang kepada kita. Ya, inilah makna dari firman Allah tadi, la wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Ya, janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum itu menghalangi mereka untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram dan kalian melakukan tindakan sewenang-wenang kepada mereka. Wa hadza tamma fil Hudaybiyati. Dan ini terjadi ketika perjanjian Hudaybiyah. Itsaddal musyrikuuna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin anil umrah. Ya. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah itu kaum musyrikin menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalangi para orang-orang yang beriman dari melakukan ibadah umrah. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang beriman, itu hendak melakukan umrah. Ya. Hendak melakukan umrah di Masjidil Haram. Ketika sudah hampir mendekati Masjidil Haram, ternyata orang-orang musyrik menghalang-halangi. Ya. Ketika di tengah-tengah perjalanan atau mungkin sudah hampir dekat sama Masjidil Haram, orang-orang musyrik ini menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman untuk melakukan umrah. Ya. Wa tamma sulhun bainahum. Al-ma'rufu bisulhil Hudaybiyah. Ya. Ketika orang-orang musyrik ini menghalang-halangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk melakukan umrah, akhirnya terjadilah perdamaian atau perjanjian di antara orang-orang musyrik dengan kaum muslimin, dengan kaum mukminin. Yang di mana perjanjian ini dikenal dengan sulhul Hudaybiyah. Fahaddarallahu ta'ala al-mu'minin min an yahmilahum bughduhum wa ada'uhum lil musyrikin lil ladina mana'uhum minal masjidil haram an ya'tadu alaihim ba'da an tamma sulhu bainahum. Jadi setelah terjadi perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah, maka Allah mengingatkan ya orang-orang yang beriman jangan sampai kebencian orang-orang beriman kepada orang-orang musyrik ini menghalangi orang-orang musyrik untuk memasuki Masjidil Haram. Ya. Jadi orang-orang musyrik tadi ketika sudah terjadi perjanjian, namanya perjanjian apa tadi? Hudaybiyah. Ya. Maka kaum muslimin sudah menuruti perjanjian tersebut. Menuruti perdamaian isi perjanjian tersebut, yaitu mereka kembali di tahun yang akan datang untuk melakukan umrah dan tidak dihalang-halangi. Ya. Jadi setelah perjanjian ini, kaum muslimin, kaum mukminin dilarang untuk melakukan tindakan yang semena-mena kepada kaum musyrikin. Ya. Karena sifat orang yang beriman itu adalah menepati janji. Menepati perjanjian. Walaupun itu kepada orang-orang musyrik. Walaupun itu kepada orang-orang yang kafir. Maka menepati perjanjian. Apalagi perjanjian itu dilakukan sama orang-orang yang beriman. Kemudian para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar Radio Salah Al-Iman, di antara pelajaran-pelajaran juga dari ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka dalam ayat ini ada pelajaran. Sebagaimana disebutkan oleh penulis, wujubut ta'awuni bainal mu'minin 'alal birri wat taqwa. Kewajiban yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman
agar mereka saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Agar mereka apa? Saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ai ala fi'lil khairat, yaitu tolong-menolong dalam melakukan kebaikan. Kas-shadaqat wal ma'unat al-mukhtalifati kal qardi was salifah wal ihsan wal ma'ruf id kullu hada minal birr. Ya. Jadi karena manusia itu memiliki kemampuan yang terbatas. Ya. Seorang muslimah itu kemampuannya terbatas. Ketika ada sebuah proyek kebaikan, ada proyek kebaikan, maka di sini diperlukan yaitu sikap ta'awun, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Misalnya saja, ya di saat-saat seperti ini, itu terjadi bencana di beberapa daerah. Misalnya ada yang terkena banjir, ya, ada yang bencana-bencana yang lain. Maka di sini seorang muslim itu mereka perlu melakukan tolong-menolong. Ya, ada yang terjun ke lapangan untuk menolong korban-korban bencana misalnya. Ada yang berderma dengan hartanya. Ada yang berderma dengan tenaganya. Ya, saling tolong-menolong, saling mendukung, saling mensupport. Ya. Untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, yang terdampak adanya musibah atau bencana misalnya. Ya. Dan ini alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka sikap ini sudah diterapkan ya oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Mereka misalnya terjadi bencana di suatu tempat, maka mereka bergegas untuk segera memberikan pertolongan. Ya. Dan ini bisa dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Ini semuanya adalah karunia dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya juga ketika ketika akan diadakan suatu acara tabligh akbar. Ya, atau kajian. Tabligh akbar misalnya yang diisi oleh ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka tabligh akbar ini kan butuh personel, butuh banyak pihak, butuh banyak orang, mulai dari lingkup terkecil, mulai dari hal yang dasar seperti tukang parkir, kemudian ada yang mengatur acara di masjidnya, ada yang menyiapkan, ada yang menjaga keamanan, ada yang bagian konsumsi. Ini semuanya kalau dilandasi dengan keikhlasan, insya Allah akan mendatangkan pahala karena di situ ada unsur tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Dalam kebaikan dan apa? Ketakwaan. Misalnya juga para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah, tolong-menolong dalam kebaikan ini juga bisa diwujudkan dalam lingkup keluarga. Dalam lingkup apa? Keluarga. Seorang suami istri, sepasang suami istri, itu perlu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, misalnya seorang suami itu bangun di waktu malam untuk sholat tahajud, sholat witir, maka hendaknya dia membangunkan istrinya supaya ikut sholat malam atau juga mengerjakan sholat malam. Kalau istrinya ini mungkin nggak mau bangun, maka bisa dipercikkan air ke istrinya tadi, dipercikkan saja supaya hilang ngantuknya dan bisa sholat malam. Ya. Atau seorang istri bangun terlebih dahulu, dia ambil air wudhu, dia sholat, maka setelah itu dia membangunkan suaminya untuk sholat. Maka ini tentunya yang diharapkan setiap rumah tangga muslim adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Seorang suami dan istri, seorang ayah dan ibu, ya, umi dan abi, itu tolong-menolong dalam mendidik anak, mengajari anak. Ya, maka di sini perlu saling mengingatkan.
Ya terkadang yang ini mungkin terjadi sebagian rumah tangga kaum muslimin adalah setiap orang itu memikirkan dirinya. Suami sibuk sendiri dengan pekerjaannya, sampai di rumah terkadang juga masih sibuk dengan pekerjaannya. Seorang istri merasa kewalahan misalnya, terbengkalai, ya. Maka setiap kita perlu memberikan perhatian kepada yang lainnya. Ini adalah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian beliau mengatakan, wa amma ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa fahiya ta'atullahi wa rasulihi fil amri wan nahyi. Fa huwa ta'awun 'ala iqamatid din bikamilihi bil amri bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ya. Jadi tolong-menolong ini bisa dalam banyak hal ya. Yang penting itu adalah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ya. Dan dengan tolong-menolong ini, insya Allah kita akan menghilangkan sifat egois. Ya, sikap hanya mementingkan kepentingan kita sendiri atau mementingkan kepentingan lembaga kita sendiri atau yayasan kita sendiri. Tapi kalau bersinergi, ya, saling mendukung, dan tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada keinginan lebih diunggulkan, lebih dikedepankan, maka ini tentunya yang diharapkan. Ya, karena dengan tolong-menolong itu akan terwujud persatuan, akan terwujud kekuatan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka sebuah urusan itu akan menjadi mudah, akan menjadi ringan, ya, akan menjadi ringan. Termasuk juga hal-hal tolong-menolong dalam hal-hal yang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adanya kerja bakti, gotong royong di masyarakat. Ya. Selama hal-hal tersebut bukan bertentangan dengan syariat Islam, ya, maka kita hendaknya menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena kita butuh pahala. Kita ini butuh ganjaran untuk memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Ya. Kalau kita hanya berpikiran tentang diri kita sendiri, kita egois, maka berapa banyak pintu-pintu kebaikan yang kita tinggalkan. Ya. Kita perlu ambil bagian. Setiap ada proyek kebaikan, ikut serta di situ. Ada proyek kebaikan, maka ikut serta. Ya. Ini insya Allah akan mengantarkan kita meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini juga para pecinta iman yang Allah muliakan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Kita penulis mengatakan, yaitu Syekh Abu Bakar mengatakan, hurmatut ta'awuni 'alal ismi wal udwan. Diharamkannya tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dosa di sini kata beliau, fahuwa kullu kabiratin min kabairid dunub. Dosa diantaranya adalah dosa-dosa besar seperti zina atau riba atau mencuri atau ghibah, ngerasani, menggunjing atau an-namimah atau mengadu domba. Ya. Jadi enggak boleh seseorang itu tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Ya. Dalam perbuatan apa? Dosa. Ini dilarang. Dilarang melakukan tolong-menolong di atas perbuatan dosa. Ya. Misalnya bagaimana? Kalau ada orang yang akan melakukan riba, kemudian kita tahu itu riba, kita tolong dia, ya, kita tolong dengan melakukan riba itu, ini makanya tidak boleh. Pokoknya kita bisa membedakan, oh ini dosa, oh ini dosa besar, ini diharamkan, maka saya nggak boleh menolong saudara saya dalam dalam
melakukan kemungkaran atau dalam melakukan kemaksiatan. Ya, dalam melakukan kemaksiatan. Seperti khamr atau minuman keras, itu orang-orang yang terlibat dalam khamr itu semuanya mendapatkan ancaman. Ya, orang yang menuangkan di gelas khamr, kemudian orang yang membawakan, walaupun dia nggak ikut minum, walaupun dia tidak ikut minum, tapi dia menolong, menuangkan, ya, kemudian membiarkan orang itu sampai hilang akalnya. Pokoknya sudah tahu itu khamr, kemudian ada tolong menolong dalam perbuatan dosa, maka ini tidak dibenarkan. Atau watarkul wajibat wartika bil muharramat fil manakihi wal mata'imi wal masyarib wal malabis wa ghairiha. Ya. Kemudian meninggalkan hal-hal yang haram dari pernikahan-pernikahan, makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian-pakaian yang diharamkan. Ya. Jadi di sana ada jenis-jenis pernikahan yang diharamkan, ada jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan, ada pula jenis-jenis pakaian yang diharamkan. Ya. Wa tilkal hiyal ismul ladzi yakhrumu ta'awunu ala ijadihi aw baqaihi bainal mu'minin. Ya. Maka dilarang kita tolong-menolong di atas kemaksiatan, di atas perbuatan dosa, di atas kemungkaran di antara orang-orang beriman. Ya. Amal udwan, adapun permusuhan, tolong menolong dalam permusuhan di sini, al-udwan fahuwa dzulmu wa wal i'tida'u ala arwahin nas aw a'radihim aw amwalihim fala yakhillu i'anatu dzalimin bihalin minal akhwal. Ya. Adapun tolong menolong dalam permusuhan itu misalnya adalah berbuat kezaliman dan berbuat permusuhan melampaui batas sampai menghilangkan nyawa manusia. Ya, tolong menolong dalam pembunuhan. Ya. Atau sampai melecehkan kehormatan seorang muslim dan muslimah. Tolong menolong dalam membuli, menghabiskan, menyebarkan aib, menjelek-jelekkan. Ini tolong menolong dalam permusuhan. Ya. Au amwalihim, atau tolong menolong dalam mengambil harta seorang muslim dengan cara yang batil. Fala yakhillu i'anatu dzalimin bihalin minal akhwal. Tidak boleh seseorang itu tolong menolong dalam kezaliman atau menolong orang yang berbuat zalim. Ya, untuk melancarkan kezalimannya. Kalau ada yang berbuat zalim, maka kita harus menasihati, mengingatkan jangan sampai berbuat zalim, bukan malah menolong orang tersebut melancarkan kezalimannya. Ya. Kemudian walar rukunu ilaihi, tidak boleh kita condong kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladina dzalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Ya. Warrukunu yakunu bil maili ilaihi. Kecondongan itu bisa saja dengan memihak. Memihak kepada orang yang berbuat zalim, menolongnya, ya, atau ridho dengan perbuatannya dan tidak melarang orang tersebut berhenti dari kezaliman. Ya. Kemudian para pecinta iman, Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya. Bertakwa itu menjaga perintah-perintah atas dasar ilmu dan berharap surga dan pahala. Berharap pahala dan surga. Takwa itu meninggalkan larangan atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azabnya. Ya. Maka menjalankan ketakwaan ini sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Takwa ini kan bekal. Dengan ketakwaan ini banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan. Bahkan karena saking pentingnya ketakwaan ini, Nabi mengajarkan kita, sallallahu alaihi wasallam, doa,
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Ya. Berikanlah aku ketakwaan. Berikanlah aku sikap menjaga kehormatan wat taqwa, dan berikanlah aku wal hina, dan kecukupan. Ya. Kemudian Allah menutup firman-Nya, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah memiliki azab yang sangat keras, azab yang sangat pedih. Ya. Jadi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala memiliki azab yang pedih, azab yang keras, maka kita akan takut bermaksiat. Ya. Kita akan berhenti dari maksiat. Ketika kita ingat ya Allah Maha menerima taubat, maka kita bersemangat untuk bertaubat. Ya. Maka di sini Allah menutup dengan firman-Nya innallaha syadidul iqab, supaya kita tidak menggampangkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu ini perintah, apalagi hukumnya wajib, maka kerjakan. Supaya kita tidak terkena azab yang pedih. Kalau sudah tahu ini larangan, ini diharamkan, ini kemungkaran, maka tinggalkan. Jangan kita ngotot. Jangan kita ngotot, kemudian kita kerjakan, akhirnya kita menjerumuskan diri kita untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin para pecinta iman berkaitan dengan pembahasan perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yaitu tepatnya di surat Al-Maidah ayat yang kedua. Kita kembalikan kepada MC. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.